sama gubernur. Kapok dua kapurani. Aduman. Terima kasih buat sambutan yang saya terima. Wairan acara sukses untuk Terima kasih pada yang terhormat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menerima secara adat. Bersama sepatah kata yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Kosmas Delana, kami silakan. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kewajiban. Salam bahagia. Usniru no country of okay. Nah, yang terakhir itu dari bahasa Ibrani yang diucapkan oleh orang Timur. Yang saya hormati, yang saya kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki, terima kasih Bapak sudah datang, dan juga bersama Ibu. Saya juga barusan menerima telepon dari Ibu menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran pada acara malam hari ini, dan saya mengatakan ya, saya maklumi karena kesibukan Ibu. Yang saya hormati, yang saya kasih juga Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ibu yang pada malam hari ini tidak sempat hadir karena sedang melaksanakan satu tugas penting di luar daerah. Ibu Ketua dan Ibu Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, yang saya kasihi, juga termasuk anak saya yang adalah anggota DPRD, anak sulung saya. Kalau di forum ini saya menghormati, nanti sampai di dalam kamar baru saya cubit sebentar. Yang saya hormati, yang saya kasih, Bapak Danrem 161 Wirasakti Kupang, Bapak dan Kodarel Kupang, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Bida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak dan Lanut atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal, para staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, para asisten, para kepala perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang hadir pada kesempatan ini PLT Sekda Kota Kupang. Selamat malam dan terima kasih atas kehadiran Bapak, juga dari pejabat yang mewakili Sekda Kota Kabupaten Kupang yang hadir pada malam hari ini, juga dari TTS, TTU, Belu dan dari Malaka. Yang saya hormati Kepala PT Telkom, para pimpinan BUMD, para pimpinan BUMN. Yang saya hormati, yang saya kasih Pak Tersil dan Pak Terdomi yang sudah hadir memimpin perayaan Ekaristi tadi, dan juga yang saya hormati, yang saya kasih Pak Terstef, Rektor
Unika Widya Mandira yang beberapa waktu lalu telah dilantik sebagai rektor. Para teman-temanku, para ASN yang hadir pada kesempatan ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya sungguh mengenal teman-teman semua karena keseharian kerja kita selalu bertemu, bertatap muka dan terus berkomunikasi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini paduan suara dari PTN. Ya, saya minta maaf, saya sering pakai core ini, suaranya bagus. Yang juga para pimpinan dan anggota paduan suara dari Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya kasih, yang saya hormati, terima kasih sudah hadir bersama kita semua dan tadi sudah memberikan suara emasnya kepada kami satu keluarga. Singkatnya, semua kita yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, yang saya kasih. Pada malam hari ini saya tidak menyampaikan sambutan secara resmi. Saya mau menyampaikan beberapa hal saja yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, ya, yang mewakili semua ASN kita yang tadi disebut berjumlah kurang lebih 23.000. Ya, terima kasih Pak Sony, Pak Kadis yang sudah memberikan sambutan tadi. Teman-temanku, ya, saya sebentar lagi akan berakhir sebagai seorang ASN. Betul yang disampaikan tadi, usia kerja saya ini selama 35 tahun sampai dengan nanti saya pensiun esok. Dari 35 tahun masa kerja saya ini, usia jabatan saya sebagai eselon 2 dan terakhir di eselon 1 jauh lebih banyak dibandingkan saya sebagai eselon 3 ke bawah. Sampai dengan eselon 2 dan eselon 1 saya menjabat sampai dengan detik ini, usia jabatan saya ini mulai untuk eselon 2 dan eselon 1 sebanyak untuk eselon 2 nya adalah 20 tahun 3 bulan dan untuk eselon 1 adalah 2 tahun 6 bulan. Jadi dari 35 tahun saya banyak sekali menjadi kepala perangkat daerah, dan saya juga memberikan laporan kepada Pak Gubernur bahwa dari saya mengalami 6 gubernur, mulai dari yang pertama Pak Dr. Hendrik Fernandes, setelah itu Pak Herman Musakabe, kemudian setelah itu Pak Pit Alexander Talo, kemudian yang berikut adalah Pak Frans Leburaya, kemudian saya juga mengalami 2 pejabat gubernur, yaitu Pak Ayodia GL Kalake dan kemudian Pak Andriko Noto Susanto, dan kemudian saya juga bersama-sama dengan Pak Victor Leskodat dalam 5 tahun terakhir, dan 3 bulan sebelum Pak Victor Leskodat berhenti dalam jabatannya sebagai gubernur bersama Pak Yosef Naisoi sebagai wakil gubernur, saya dilantik oleh Pak Victor sebagai sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui tahapan seleksi yang ketika itu tidak ada satupun yang berpikiran bahwa saya adalah sebagai seorang sekda. Kita bersaing secara bebas dan akhirnya saya terpilih, ya, dengan doa, dengan dukungan dari semua ASN yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian yang berikut, saya setelah 35 tahun bekerja ini, seperti saya katakan tadi, lebih banyak saya berada di eselon 2 sampai eselon 1, ya, sehingga teman-teman mengatakan wajar bahwa saya lebih banyak punya pengalaman. Tetapi dalam kaitannya dengan itu, saya mau mengatakan bahwa untuk kita bisa berpengalaman, maka
sebetulnya kita mesti memiliki satu filosofi hidup, salah satu landasan hidup kita untuk kita jadikan sebagai acuan. Seperti yang tadi dikhotbahkan oleh Pak Tersir, bahwa salah satu filosofi hidup saya, salah satu landasan hidup saya itu adalah property first, ego sum. Saya ada karena engkau, saya eksis karena kamu. Jadi itulah saya, itulah Kosmas Damianus Lana. Lebih dari itu saya mau katakan kepada sahabat-sahabatku para ASN, maka poin paling penting juga adalah teman-teman harus menjadikan diri itu sebagai manusia pembelajar. Membaca apa saja, jangan hanya membaca aturan. Aturan itu wajib, karena kita kerja harus menggunakan aturan. Tetapi referensi ilmiahnya yang lain wajib kita membacanya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecerdasan, dan kita sebagai seorang ANS kelak nanti akan menjadi pejabat besar. Jangan pernah tinggalkan kita, atau kita menjadikan diri kita sebagai manusia pembelajar. Belajar apa saja, tidak hanya soal aturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang sifatnya filosofis sekalipun kita harus belajar. Kita selalu membaca. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang setiap kali pulang dari tugas selalu memberikan kepada saya buku, ya, buku-buku filsafat, buku-buku teologi, juga buku-buku yang berbasis ilmu. Sekali lagi saya berterima kasih untuk itu semua. Lalu yang berikut saya sampaikan, saat ini saya bersama istri saya, ini juga adalah mantan ASN. Terakhir ya, Ibu Ari, ya, nama baptisnya Carolina Maria Arizona Ondok. Pak Gub, Ibu Ari, ini dia lebih unggul waktu kuliah dibandingkan dengan saya. Dia pernah menjadi ketua PMKRI cabang Malang 1 Agustinus, menang beberapa suara, dan saya kalah 1 suara dari dia. Ya, waktu itu kami sudah pacaran, tetapi karena saya kalah, kami dua hampir putus, dan hampir kami tidak ngomong sekitar 1 minggu, karena my Tuhan Ibu Ari adalah kader utamanya Pak Beni Harman, sedangkan saya itu selalu dimusuhi oleh Pak Beni Harman. Ya, karena kalau kami dua diskusi di PMKRI tidak pernah baku dengar, baku dapat jalan terus, baku tekan terus. Tapi kalau Maitua sangat disayang oleh Pak Beni, karena memang dia orang yang setia. Ya. Dan saya juga menganut satu prinsip yang saya ikut dia, soal kesetiaannya. Dan dia sering menasihati saya soal kesetiaan. Lebih dari itu juga saya mau sampaikan bahwa kami dikaruniai oleh 3 orang anak, ya, semuanya perempuan. Yang pertama adalah nama lengkapnya Luisa Redempta Yoselin Lana, SH, yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, Ade, berdiri Ade. Walaupun Ade anggota Dewan, sekali-sekali saya bisa gunakan kuasa sebagai orang tua. Ya. Yang kedua adalah Elizabeth Josefa Lana. Ade, kayaknya kurang enak badan. Ya, juga sudah selesai S2, lulusan dari Erlangga, Surabaya. Dan yang ketiga adalah Yohana Aventri Kristelana, adalah sedang menyusun skripsinya di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Surabaya. Sudah mungkin dalam minggu-minggu berikut ini sudah akan ujian skripsi dan akan segera kembali ke Kupang. Kami ya, dalam satu keluarga, bagi kami anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja. Ya, bukan karena saya tidak punya anak laki-laki, justru anak perempuan itu paling menyayangi mamanya,
paling menyayangi papa mamanya. Apalagi kepada saya sebagai seorang, saya sebagai adalah ayahnya anak-anak ini, ya. Kalau pakaian saya sering kasih tidur licin, ributnya satu kampung juga bisa tahu. Harus tidur. Kalau saya makan, ya makan lombok sedikit, ya sambal sedikit, terus saya suruh tarik-tarik nafas, langsung dimarahi. Bapak Gubernur, Ibu Ketua dan Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya kasih. Siapapun nanti yang akan menjadi sekda ke depan, tentunya melalui proses taat pada aturan, pada ketentuan yang ada. Dan satu hal yang penting yang saya nasihati adik-adik adalah siapapun dia nanti adalah dengan DPRD harus tetap menjadi mitra yang baik. Saya seperti saya katakan tadi, salah satu filosofi hidup saya itu adalah bahwa saya eksis juga karena komunikasi dengan teman-teman kita di DPRD. Ya. Hal berbeda pendapat, berbeda pandangan itu sesuatu yang lumrah. Tetapi itu jangan kita hanya jadikan sebagai jargon. Ketika kita mau menjadi manusia yang perfect, yang sempurna, kita juga harus bisa berkomunikasi, kita membangun relasi dengan pihak DPRD yang memang secara kelembagaan itu kita berbeda, kita bisa berdampingan, tetapi untuk hal-hal prinsip kita bisa menyampaikan secara baik. Maka sejak saya menjadi Kepala Bapeda di Kabupaten Ngada tahun 2005 sampai berakhir tahun 2011 yang lalu, saya dengan DPRD sangat kondusif, sangat baik. Ya. Yang salah satu pimpinan fraksi dan pimpinan dewan ketika itu di DPRD Ngada yang sekarang ini adalah menjadi anggota DPRD Provinsi NTT, adik saya, sahabat saya yang baik hati, mantan frater juga, Pak Kristo Loko. Nah, terima kasih Pak Kristo yang sudah bersama-sama mulai dari Ngada dan kita ketemu untuk beberapa saat di Provinsi NTT. Lalu yang terakhir saya mau katakan, teman-teman, adik-adik saya sebagai SN, ya jaga kebersamaan. Kita tidak boleh saling menohok satu sama lain. Menohok dari depan, menohok dari belakang, dari samping, kiri, kanan, tidak boleh. Ya. Kita memberikan dukungan full untuk kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur saat ini. Ya. Sehingga kemarin waktu kita virtual saya sudah sampaikan, ya, yang menjadi dasar cita itu bukan dasar citanya Pak Melki dan Pak Joni. Itu jauh sudah jadi dasar cita yang masuk di dalam RPJMD. Itu adalah dasar cita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini saya pakai salah satu contoh nasihat saya supaya teman-teman harus segera beradaptasi dengan kepemimpinan dari Pak Melki dan Pak Joni untuk kerja-kerja kita yang akan datang. Dasar cita itu hanya menjadi bahan kampanye waktu lalu. Setelah terpilih Bapak Melki dan Bapak Joni, saat ini sudah menjadi dasar citanya pemerintah, karena itu sudah diperdakan bahkan menjadi pemerintahan, ya, daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di dalamnya ada pemerintah provinsi dan juga ada DPRD pemerintah Provinsi NTT, dan itu sudah ada perdanya. Sehingga teman-teman ya ekstra hati ketika berhadapan dengan teman-teman di DPRD, segala kata tutur, ya segala perilaku kita itu kita harus betul-betul kontrol supaya marwah sebagai pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Gub, Bapak Baku sekarang ini tetap menjadi yang utama. Jadi kita jangan menggadaikan, ya, jangan menggadaikan kepemimpinan ini hanya dengan hal-hal yang tidak patut. Ya. Saya bersedia permintaan dari Pak Dr. Sony tadi, ya saya akan selalu berada di Kupang, ya kapan saja, di mana saja, kalau kita mau berdiskusi, kita mau ya
kongko-kongko untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi untuk kita punya kerja yang akan datang ini. Saya bersedia dan saya berterima kasih atas persahabatan kita selama ini. Terakhir, saya bersama Ibu dan semua anak, Selin, Elisa dan Kristi, juga cucu saya, Gio, ya, kami mohon pamit, kami mohon diri, ya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena sudah memberikan dukungan dan sudah memberikan support untuk saya dalam perayaan Ekaristi untuk menyudahi masa tugas saya baik sebagai Sekda maupun sebagai ASN pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi mohon maaf apabila ada satu dua hal yang saya lakukan keliruan, kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang menyakiti hati teman-teman, para kolega, para teman-teman sejawat saya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan di kelak kemudian hari kita bisa bertemu lagi, dan kalau saya bertegur sapa mudah-mudahan bisa tetap dijawab. Terima kasih dan selamat malam. Salam, sampai usneno nokan kit oke. Ya, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Bapak Kosmas Damianus Nana, beserta Ibu Ari dan anak-anaknya, Selin, Elis, Kristi dan juga cucu Gio. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan semua anggota, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari DPRD Provinsi NTT. Yang saya hormati pimpinan Forkopimda ini hadir lengkap nih saya. Ada Pak Danrem, Pak Dan Koderal 7. Jadi tadi Danrem 161 Wirasakti dan Koderal 7 ini bintang 2 sekarang Pak Sekda. Jadi namanya sudah berubah. Kemudian mewakili Dan Lanut ada Pak Kajati, ada Pak Kabinda dan Bapak Ibu dari pimpinan instansi vertikal yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh ASN yang mewakili 23.000 tadi Pak Soni yang hadir pada malam hari ini. Ada para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, eselon 3, 4, dan banyak sekali para pencinta Pak Sekda hadir malam hari ini. Secara fisik maupun banyak yang mungkin berdoa dari tempat masing-masing. Karena tidak bisa hadir, kapasitas kita terbatas di sini. Kalau 23.000 hadir, ini saya lihat nanti yang pusing Ibu Ari dan saya ditaruh di mana sudah 3.000. Yang saya hormati juga para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, para pastor, pendeta, ustadz, yang tadi sudah ada misa tadi, Pak Tersil dan Pak Terdomi dan juga Pak Terstep yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga pimpinan BUMN BUMD dan tentunya Ketua Paguyuban dan Rukun Keluarga Manggarai di Kupang yang tadi sudah menyambut kami dengan resmi. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Dan juga saya lupa nih, para ini saya tidak dapat dengan betul kor mesinnya dikasih kita. Ada jatah lagu buat kita yang terlambat, toh? Ada. Ini kornya satu lagu buat kita semua. Dong. Kita tepuk tangan dulu buat kor dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ada teks, tapi saya lebih enak kalau bicara tanpa teks. Saya mengenal Pak Kosmas tentu
dari jauh dan lebih dekat setelah jadi gubernur. Dan orang bilang memang Pak Kosmas Punggaya ini itu kalau orang umpamakan itu orang yang cerdik, kecil tapi lincah, dan nyaris tidak bisa terdeteksi pergerakannya kalau kita tidak betul-betul pasang radar yang bagus. Betul ya? Tapi saya kira di pemerintah provinsi NTT hal demikian penting, karena mengurus ASN begini banyak ini, kalau tidak punya gaya seperti Pak Kosmas agak susah juga urus birokrasi begini besar. Dan saya baru tahu tadi ternyata jabatannya itu lebih lama di eselon 2 dan eselon 1. 20 tahun lebih di eselon 2 dan 2 tahun lebih di eselon 1. Saya pikir juga kalau bicara soal pengalaman dan jam terbang di birokrasi ASN hari ini, atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kayaknya belum ada yang bisa melewati catatan ini, kecuali nanti mungkin ada lagi yang punya kemampuan melebihi kemampuan sang anjirnya dari Pak Kosmas. Tapi sekali lagi ini kemampuan yang positif ya. Di tengah situasi politik yang tidak mudah ini, bergonta-ganti pemimpin, tadi kan Pak Kosmas menyampaikan ada 6 gubernur dan 3 PJ sebenarnya. Lupa satu tadi, Pak Cegah tadi kami diskusi. Sebenarnya Pak Cegah ada satu lagi tuh, Pak Romulus Siombing. Apa namanya? Pak Romulus Simbolon ya? Robert Simbolon. Itu dia di Badan Nasional Perbatasan ya? Di tempatnya Pak Max Denabu. Jadi ada 6 gubernur, ada 3 PJ. Dan kalau tidak pandai berkelak-kelok itu susah itu. Antara mengurus permintaan dari pimpinan, mengurus permintaan dari DPRD, mesti bergaul dengan para pimpinan Forkopimda, dan juga harus mengorganisir ribuan, puluhan ribu orang yang menjadi pasukan langsung birokrasi yang menjadi bagian sekda. Kemarin saya sempat agak ngomel waktu orang-orang ketemu saya bilang persiapan hari ini. Saya bilang, ini persiapan hari ini bukan soal saya pribadi sebagai gubernur, Pak. Saya cuma sebentar bersama Bapak Ibu dari ASN. Tapi namanya sekda itu kan teman puluhan tahun dari Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya perayaan jadi sekdanya dibikin besar, ketika purna tugas itu dibikin biasa-biasa saja. Justru kalau saya melihat justru purna tugas itu harus dibikin besar, karena kita belajar dari situ. Penyakitnya kita di Indonesia ini adalah ketika orang menjabat itu upacaranya dibikin semegah mungkin. Ketika orang selesai itu upacaranya dibikin tidak meriah lagi. Menurut saya masih kita bikin kebalikannya. Mau mulai tugas itu jangan terlalu banyak bikin upacara kembagaan, jangan sampai ada masalah. Tapi kalau dia tutup buku dengan baik, purna tugas dengan baik, itu justru harus dibikin meriah, bermakna, dan ada jadi contoh buat kita semua. Nah kita ini akan bola pala ini. Kalau orang menjabat itu seluruh manusia datang, urus begini macam semua diurus. Ketika orang selesai itu dilepas, tidak mana sebuah kehormatan harus diberikan. Saya masih ingat Pak Tri Sutrisno dulu sebagai Wapres. Ya dia cerita ya, tapi saya kira itu juga jadi pelajaran buat kita semua ya. Waktu jadi Wapres itu begitu hebat, luar biasa. Ketika selesai Wapres, itu semua perangkat ditarik itu dan kemudian menjadi hal yang aneh karena dilepas begitu saja. Jadi saya kemarin waktu saya bilang sama kepala OPD yang ketemu saya, siapkan perayaan yang pantas dan layak agar perpisahan ini juga menjadi kenangan bermakna, bukan cuma bagi Pak Sekda dan Ibu dan keluarga, tapi buat seluruh ASN agar ini jadi pelajaran. Nah tadi Pak Sony sudah sedikit banyak menyinggung soal hal tersebut. 35 tahun menjadi ASN tanpa ada masalah itu bukan soal gampang. Bukan soal gampang. Ada yang baru 1 minggu semua masalah, 1 bulan, 1 tahun, dengan jabatan macam-macam begini. Godaan kan pasti rupa-rupa. Bahwa ada kurang lebihnya menjabat itu biasa. Tapi menuntaskan sebuah pekerjaan sampai selesai dengan tanpa cacat, tanpa masalah, itu luar biasa. Sekarang kita bertangan buat Pak Sekda. Ini satu hal yang patut kita pelajari dari Pak Sekda. Yang kedua, saya lihat Pak Sekda ini meninggalkan mantelnya, meninggalkan pakaiannya sebagai Sekda dengan tenang teduh. Istilah saya itu cool, calm, confidence. Tidak ada malam ini minimal saya lihat ya, tidak ada kesan orang bilang post power syndrome. Saya lihat stabil aja. Harus begini kita tinggalkan jabatan.
Kita tanggal 27 kan yang di sini ya Pak Sekda. Saya habis antar Kuratoma selesai acara, tiba-tiba teman-teman bilang begini, mau kemana Pak Sok masih semangat tinggi? Bang bilang mau pergi hadir acara ulang tahun Pak Sekda di rumah. Wah, bisa ikut. Malah minggu loh. Jadi mumpung pas waktu bisa, ajak nama itu, pas itu masih ada di sini juga, dan servis. Dan saya itulah bagian dari kebersamaan yang harus kita lakukan dalam hal melepas teman, kakak, adik atau senior yang akan sempurna tugas dengan gembira. Karena peristiwa itu diselesaikan dengan gembira karena kita berhasil menyelesaikan satu tugas, mengantarkan pimpinan kita, sahabat kita, saudara kita dengan tuntas, selesai dengan penuh kebanggaan, tanpa cacat dan berbagai pesan buat kita semua. Dan saya lihat Pak Sekda sampai malam hari ini paling tidak saya lihat tetap stabil, tidak ada post power syndrome, malah Pak Sekda juga dengan tenang dan tidak ada perasaan apapun yang orang bilang mau kepit ini jabatan. Ini hal luar biasa, tepuk tangan buat Pak Sekda. Ini contoh buat para ASN, jabatan itu datang dan pergi itu kapan saja, kapan Tuhan ambil. Kita semuanya cuma alat saja. Saya pun juga sama, harus siap setiap malam itu, tiba-tiba besok Tuhan ambil ini jabatan masih siap. Ya, jabatan Tuhan punya jabatan. Kita cuma dititipkan sementara aja. Dan dari peristiwa Pak Sekda malam ini kita belajar untuk tetap rendah hati, setia dan ikhlas dengan jabatan. Yang ketiga, tadi saya lihat itu jabatannya Pak Sekda itu saya cek-cek dilantik tanggal 25 Mei 2023 sebagai Sekda, betul ya? 25 Mei itu tanggal hari lahirnya PM Tri itu, kalau saya tidak salah. Bagus juga tuh Pak Victor lantik pada saat tadi Ibu Ani dan Pak Sekda punya ada masa-masa lalu, sana enak gitu. Coba bayangkan coba, maju kalah di PM Tri dengan Ibu Ani yang riwayat dulu sama Pak BKH. Nah tapi ternyata yang masa lalu itu misalnya kalah itu bisa menang di masa kini. Dan ya itu harus dilalui dengan sebuah suasana juga yang dibuat seperti biasa juga. Paling tidak dalam kebersamaan saya dan Pak Sekda sejak saya terpilih dan kemudian berkoordinasi untuk persiapan pelantikan dan yang lain-lain, saya lihat juga Pak Sekda pertama sebagai kakak juga menempatkan diri memberikan masukan dalam banyak hal. Dan terkadang kami juga beda pendapat banyak hal juga saya dan Pak Sekda ini. Kadang sama, kadang beda, biasa aja. Kadang Pak Sekda ikut saya, sekarang kan saya ikut Pak Sekda, jadi berdebat dalam tugas itu biasa. Sebagai kakak adik urusan lain, tapi tugas itu biasa. Kan sebagai gubernur kan saya mesti kadang-kadang kurang otoritas sebagai gubernur juga. Pak Sekda saya gubernur, ikut. Nah tapi kadang Pak Sekda setahu saya, adikku begini-begini. Jadi kita saling belajar, saling mengikuti juga. Dan untuk urusan dengan DPRD memang Pak Sekda banyak yang saya beberapa catatan. Yang DPRD mesti begini, biar jangan sampai salah. Di samping kalau salah gitu, sampai Mbak Emi, saya tanya Mbak Emi juga. Mbak Ketua ini kemana gitu kan? Jangan ada salah-salah. Kalau Mbak Kristen tadi sudah saya Mbak Kristen. Mudah-mudahan Mbak Kristen bisa senyum tadi. Ada urusan Mbak Kristen tadi sudah kita bereskan dengan baik. Jadi kami bisa diskusi dengan DPR dengan baik juga karena Pak Sekda sebagai jembatan yang juga menguatkan dengan baik urusan ini. Dan saya berterima kasih juga untuk semua hal baik yang sudah Pak Sekda berikan bagi terutama para penerusnya, junior-juniornya di ASN. Saya tahu di ASN Provinsi NTT kondisi tidak mudah. Tadi Pak Soni sudah bicara efisiensi loh jadi. Nah terus saya mentarget di Pak Sekda gas tinggi juga. Kita pertama bicara soal menyangkut target PAD 2,8T itu kan di kondisi yang belum kayak sekarang. Tapi dan kondisi sekarang sudah transfer daerah turun begini, memang itu menjadi relevan. Kita masih kerja ke situ. Sehingga terima kasih buat Pak Sekda sudah jadi jembatan untuk urusan ini. Dan terakhir, tentu mewakili juga pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur Pak Sekda sebagai Gubernur NTT dan juga Pak Wakil Gubernur yang hari ini sedang bertugas di luar kota sebagai ayah dan juga sebagai Wakil Gubernur. Itu tugas itu tidak bisa hilang, kita melekat dua-dua hal ini. Atas nama seluruh masyarakat, saya berterima kasih dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Pak Sekda yang sudah memberikan tenaga, pikiran, waktu bagi Nusa Tenggara Timur tercinta.
Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Sekda yang sebagian waktunya pasti diberikan bagi pelayanan dan pekerjaan membangun Nusa Tenggara Timur maupun tugas-tugas ketika di daerah. Terima kasih yang sama juga saya berikan bagi Ibu Ari dan keluarga. Ibu Ari, kemudian juga anak bertiga ya, sekalian Elisa dan Kristi dan juga cucu ya, Bio, yang sudah merelakan waktu dari kepala keluarga Pak Kosmas yang harus sebagai sekda mengurus banyak urusan di Nusa Tenggara Timur. Karena keberhasilan kita sebagai pimpinan di urusan publik ini tidak bisa lepas dari beban keluarga. Tentu sebagai pemerintah dan masyarakat, mewakili pemerintah masyarakat NTT, terima kasih buat semua kerja, karya, bakti Pak Kosmas buat Nusa Tenggara Timur. Dan seperti tadi disampaikan juga, karena lihat Pak Kosmas badan masih baik, masih energi masih bisa begini, saya bilang Pak Kosmas habis ini nanti urus satu dua hal di Provinsi NTT dalam tugasnya di luar sekda, nanti kita atur kemudian ya nanti. Tapi lebih ringan ya, jadi tidak seberat sekda lah. Tapi nanti ada tugas bersama kami nanti di urusan yang lain, sehingga nantinya semua pengalaman, pikiran yang sudah dilalui ini bisa juga diteruskan bagi para penerus. Sampai malam hari ini, tadi siang saya rapat itu ada yang tanya saya, nyeletuk tiba-tiba, tanya siapa PLH Sekda. Saya bilang sampai di malam bisa belum bikin SK itu. Wartawan juga tanya saya juga sama Pak Sekda. Ini Pak Bub putuskan nama Sekda kok belum tuh? Pensi minimal PLH tuh. Saya bilang saya juga belum bikin tanda tangan SK itu. Saya bilang belum ada SK, kan belum lewat 1 hari. Jadi besok pagi baru kita bikin SK. Jadi besok pagi baru SK ada sesuai dengan waktu tuh. Jadi sudah lewat jam 12 dulu baru besok pagi SK keluar untuk PLH Sekda. Jadi dalam rangka menghormati Pak Sekda masa bakti, kita tidak boleh bikin SK sebelum tanggal 1 Oktober. Jadi besok 1 Oktober nanti ada SK keluar dan nama sampai besok yaitu mimpi baik ini malam nggak sama-sama itu dia tugas nanti siapapun nanti yang akan menjadi PLH Sekda ke depan ataupun nanti menjadi PJ PLT Sekda, saya pikir itu pasti sudah yang terbaik dari semua yang sudah Pak Kosmas bina dan kader sampai ini. Semua ini orang-orang bagus, baik dengan berbagai kapasitasnya. Nanti saya akan konsultasi juga dengan Pak Sekda dan Pak Wapung untuk kita putuskan PLH Sekda yang baik untuk meneruskan kerja Pak Sekda ke depan. Saya juga titip untuk Pak Sekda dan juga keluarga, tentu ini bukan akhir dari kebersamaan kita di Provinsi NTT. Dengan pelajaran selama 35 tahun ini, saya berharap Pak Sekda terus bersama dengan junior-juniornya akan meneruskan estafet di ASN Provinsi NTT. Siapapun nanti yang menjadi Sekda, saya berharap nanti Pak Kosmas juga bantu, sharingkan. Juga nanti yang jadi Sekda juga jangan malu dan terus belajar dengan Pak Kosmas dan juga para Sekda-Sekda senior lainnya. Dan juga mohon maaf kepada Pak Sekda dan keluarga apabila dalam perjalanan selama ini ada tutur kata yang kurang berkenan dari seluruh aparat pemerintah provinsi kepada Pak Sekda dan keluarga. Atas nama seluruh ASN juga dan masyarakat NTT juga, tentu ada yang kurang berkenan bagi keluarga juga kami mohon maaf. Semoga ke depan kebersamaan kita ini tetap bisa diteruskan untuk membangun Nusa Tenggara Timur dengan baik. Ini saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini peristiwa yang penting bagi kita Nusa Tenggara Timur. Salah satu putra terbaik NTT, Sekda Provinsi NTT 2023-2025 mengakhiri tugas dengan baik, mengakhiri pertandingannya sebagai Sekda dengan baik. Tidak ada soal yang berarti, dan saya berharap agar semua hal baik yang sudah Pak Kosmas torekan, baik bagi kami di Provinsi NTT dengan teman-teman DPRD Provinsi NTT, Bapak Ibu Forkopimda dan seluruh para pihak mitra relasi dengan Pemprov NTT bisa kita teruskan, dan juga bagi tingkat 2 NTT kita bisa rawat dengan baik ini dan bagus ke depan. Tuhan memberkati kita semua, khususnya bagi Pak Sekda, Ibu, anak-anak dan cucu, agar ke depan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk meneruskan hidup kita dengan baik. Salam, Salam, salve, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan
Terima kasih. Mohon berkenan pengurus untuk tetap berada kepada kami izin. Yang mudah dan hormat atas Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Kosmas Delana yang telah menjadi purnabakti sebagai aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita juga ada foto bersama. Kita juga ada foto bersama. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dengan foto bersama. Dan dengan foto bersama. Terima kasih sudah foto bersama. Mohon izin Bapak Ketua bersama para anggota. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Jin 1, 2, 3. Jin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Jin. Jin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3.